Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya STM Monica. Kali ini saya hadir di hadapan Anda untuk menyampaikan pengantar materi latihan yang ke-26 ya, yaitu dengan tema dengan ajaib mengubah kesalahan menjadi karunia. Ubah luka Anda menjadi kebijaksanaan. Setiap kesalahan adalah karunia yang tersembunyi. Latihan ajaib hari ini kita akan membuktikannya, karena Anda akan segera menemukan bahwa sebenarnya ada karunia yang tak terucapkan yang tersembunyi di balik setiap kesalahan. Oke, Anda lihat seorang anak kecil. Seorang anak membuat banyak kesalahan ketika ia mulai belajar mengendarai sepeda misalnya, atau mulai belajar menulis, dan kita tidak pernah mempersalahkannya karena kita tahu bahwa melalui kesalahan-kesalahan itu merekalah akan belajar ya, mereka itu belajar ya, dan nanti kita yakin sekali pada akhirnya mereka akan menguasai apa yang sedang mereka pelajari itu. Jadi mengapa orang dewasa begitu keras kepada dirinya ketika mereka membuat kesalahan? Aturan yang berlaku pada anak-anak mestinya juga berlaku pada Anda. Kita semua membuat kesalahan, dan jika kita tidak membuatnya, kita tidak akan pernah belajar apapun, dan kita tidak akan tumbuh lebih cerdik dan lebih bijak. Kita memiliki kebebasan untuk membuat pilihan, dan itu berarti kita memiliki kebebasan untuk membuat kesalahan. Kesalahan bisa menyakitkan, tetapi jika kita tidak belajar dari kesalahan yang kita buat, rasa sakit yang kita alami itu akan sia-sia. Malah sebenarnya, menurut hukum tarik-menarik, kita akan membuat kesalahan yang sama berulang-ulang sampai konsekuensinya begitu melukai kita, sampai akhirnya kita harus belajar darinya. Itulah sebabnya mengapa kesalahan terasa menyakitkan. Supaya apa? Ya, agar kita mau belajar darinya dan tidak melakukannya secara berulang-ulang lagi. Seperti itu. Oke? Jadi untuk belajar dari kesalahan, pertama-tama kita harus mengakuinya, dan disinilah banyak orang sering melakukan kekeliruan ya, karena seringkali mereka menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi di dalam diri mereka. Baik, sebagai contoh, mari kita cermati kejadian ketika Anda dihentikan oleh polisi gara-gara Anda ngebut ya, kemudian Anda ditilang. Bukannya menerima tanggung jawab atas kenyataan bahwa kita sudah mengebut ya misalnya ya, tetapi kita sibuk menyalahkan polisi karena mereka bersembunyi di semak-semak misalnya ya, atau di tikungan misalnya, sehingga kita tidak bisa melihat mereka. Nah, mereka memiliki radar ya, jadi kita tidak bisa mengelak tuduhan mereka, tetapi kesalahannya itu milik kita. Jadi karena kitalah yang memilih untuk mengebut. Nah, itu namanya tanggung jawab. Masalah dari menyalahkan orang lain atas kesalahan kita adalah kita masih akan mengalami rasa sakit dan konsekuensi dari kesalahan itu, tetapi kita tidak belajar darinya. Ya, jadi kita akan menarik kesalahan-kesalahan yang sama lagi kalau kita tidak mau belajar dari kesalahan itu. Ya, kita adalah manusia. Jadi kita akan membuat kesalahan, dan itu salah satu hal terindah dari kita adalah manusia ya. Tetapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Jika tidak, hidup kita akan mengalami banyak penderitaan yang tidak perlu sebenarnya ya. Oke, bagaimana kita belajar dari kesalahan? Yaitu dengan bersyukur. Terlepas dari seberapapun buruknya keadaan kita ya, selalu dan selalu ada banyak hal yang bisa disyukuri. Ketika kita mencari sebanyak mungkin hal yang bisa kita syukuri di dalam sebuah kesalahan, dengan ajaib kita akan mengubah kesalahan itu menjadi karunia. Kesalahan menarik lebih banyak kesalahan ya, kesalahan menarik lebih banyak kesalahan, dan
karunia menarik lebih banyak karunia. Nah, mana yang Anda pilih? Nah, latihan hari ini pikirkan satu kesalahan yang pernah Anda buat di dalam hidup Anda. Tidak menjadi masalah apakah kesalahan itu besar atau kecil, tetapi pilihlah kesalahan yang masih membuat Anda terluka hingga saat ini, atau terluka jika Anda mengingatnya. Mungkin Anda lepas kendali misalnya ya kepada seseorang yang akrab dengan Anda, dan sejak saat itu hubungan Anda menjadi rusak, ya, menjadi berubah. Ya, mungkin Anda mempercayai orang, misalnya contoh yang lain ya, mungkin Anda mempercayai orang dengan sangat percaya ya, kemudian Anda dikecewakan ya. Mungkin Anda berbohong ya untuk melindungi seseorang, nah, tetapi akibatnya Anda dalam satu situasi yang sulit ya. Ternyata kebohongan Anda itu membuat Anda terjebak dalam satu kesulitan gitu ya. Nah, itu namanya kan kesalahan. Ya, seperti itu contohnya. Lain misalnya ya, mungkin Anda telah memilih pilihan dengan membayar lebih murah ya terhadap sesuatu barang misalnya ya. Nah, kemudian ternyata semuanya menjadi berantakan dan akhirnya Anda harus membayar jauh lebih mahal. Nah, itu kan berarti Anda membuat satu kesalahan ya. Mungkin Anda pikir Anda telah membuat satu keputusan yang benar misalnya terhadap sesuatu ya, tetapi ternyata semuanya malah balik memukul Anda. Nah, itu berarti kita telah membuat kesalahan ya. Jadi tadi contoh seperti itu. Nah, setelah Anda memilih satu kesalahan ya untuk nantinya diubah secara ajaib menjadi karunia, carilah hal-hal yang bisa disyukuri untuk membantu Anda membantu Anda mengubah kesalahan menjadi karunia itu ya. Coba Anda ajukan ya pertanyaan terhadap masalah itu ya, terhadap kesalahan itu. Misalnya begini, apa yang telah saya pelajari dari kesalahan yang telah saya buat pada saat itu ya? Apa yang bisa Anda pelajari? Itu yang pertama. Kemudian apa hal-hal baik ya, hal-hal baik yang muncul ya dari masalah itu atau dari kesalahan itu, seperti itu ya. Hal-hal terpenting dari bersyukur atas setiap kesalahan adalah hal-hal yang telah Anda pelajari darinya. Dan sekacau apapun kesalahan yang telah Anda buat, akan selalu ada hal-hal yang baik yang muncul darinya dan mengubah masa depan Anda ke arah yang lebih baik. Ya, jadi pikirkan ini dengan cermat dan kemudian lihat apakah Anda bisa menemukan 10 karunia Anda, 10 karunia ya untuk Anda syukuri ya terhadap kesalahan tersebut. Baik ya, jadi saya sangat menganjurkan Anda memilih ya mengangkat kesalahan yang pernah Anda buat dan masih terasa menyakitkan bagi Anda ya. Kemudian waktu Anda sendirian gitu ya, lakukan latihan ajaib yang luar biasa ini. Coba pikirkan melalui satu kesalahan Anda yang telah Anda buat itu, dan kesalahan itu membuat daya mendatangkan banyak karunia ya, apalagi yang bisa menjanjikan keuntungan ya. Jadi dari kesalahan itu kemudian Anda mendapatkan karunia ya, seperti itu ya. Jadi itu pengantar latihan yang ke-26, yaitu dengan ajaib mengubah kesalahan menjadi karunia. Oke. Di pagi hari seperti biasa menghitung karunia ya, 10 karunia, kemudian daftar 10 karunia itu Anda syukuri, dan kemudian jelaskan mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang kembali ya seperti biasanya, ucapkan terima kasih dan rasakan syukur sedalam mungkin. Oke, khusus untuk latihan hari ini, pilih satu kesalahan yang pernah Anda buat ya, kemudian temukan 10 karunia yang bisa Anda syukuri akibat dari kesalahan itu, dan kemudian Anda tulis 10 karunia itu. Kemudian untuk membantu Anda menemukan karunia, ajukan pertanyaan ini ya kepada diri sendiri ya terhadap kesalahan itu ya. Misalnya begini, apa yang telah saya pelajari dari kesalahan itu, atau dan kemudian apa hal-hal yang telah muncul dari kesalahan itu ya. Oke. Itu untuk hari ini. Kemudian nanti seperti biasa sebelum tidur, genggamlah batu ajaib Anda dan ucapkan terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini.